Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Bila mana saudara mengikuti video ini sampai selesai, maka saudara akan lebih mengerti mengapa Gereja Roma Katolik menempatkan Bunda Maria pada posisi yang sangat penting, bahkan sejajar dengan Yesus Kristus. Dan bila mana saudara adalah seorang Katolik, lalu menonton video ini, dan saudara memiliki hati yang tulus untuk mendapatkan atau mempelajari kebenaran tentang doktrin ini, saya mengundang saudara untuk mengikuti pembahasan ini agar saudara lebih mengerti mengapa Gereja Roma Katolik mengagungkan Bunda Maria, bahkan menempatkan Bunda Maria itu pada posisi yang sejajar, sama, equal, bahkan hampir lebih penting dari Yesus Kristus. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara melalui Alkitab, lalu membandingkan apa yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik melalui seorang yang bernama Alfonso Liguori, yang sangat penting. Dia adalah salah satu dari 32 the Doctor of the Church yang dikanonize sebagai santo, dan juga dia dikenal sebagai salah satu orang yang terdepan dalam tulisan-tulisannya yang sering digunakan oleh Gereja Roma Katolik sebagai dasar doktrin, lebih khusus doktrin tentang Bunda Maria. Jadi saya akan ajak saudara kembali mengeksplor buku ini. Ini adalah seri yang kedua. Bagi saudara yang tidak mengikuti pembahasan yang sebelumnya, silakan saudara pergi ke Ram Media Ministry Channel, lalu melihat pembahasan yang saya telah lakukan tentang buku ini. Jadi video ini adalah episode yang kedua. Dan ada 4 atribut yang ditujukan kepada Yesus yang akan kita lihat dalam video ini. Kemudian Gereja Roma Katolik menggantinya menjadi Bunda Maria. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah kita akan melihat ayat Alkitab dalam Lukas pasal 6 ayat 6. Saudara sangat familiar atau sudah mengenal pasal ini, yaitu tentang doa Bapa kami. Yesus mengajak kita untuk berdoa kepada Bapa. Oke? Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus. Itulah orang Kristen yang sejati, berdoa kepada Yesus atau kepada Bapa, kepada Tuhan, dan tidak kepada manusia. Nah, mari kita lihat apa kata Alfonso Liguori dalam buku ini, yaitu pada halaman 111 sampai 112. Kutipan ini agak panjang, tapi saya harus baca, lalu saudara simak baik-baik. Ini kata-kata yang digunakan oleh Alfonso Liguori sangat powerful, terdengar sangat indah, sangat baik, tapi mengandung penyesatan yang sangat fundamental. Nah, saudara yang kekasih, ini kata Liguori, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya karena ini buku dalam bahasa Inggris. Oke. Halaman 111, 112. By the way, saudara bisa beli buku ini di Amazon. Oke. Harganya saya beli kurang lebih $35. Oke, buku ini. Oke. Ini kata Alfonso Liguori. Jesus as a judge, it belongs also to punish. But mercy alone belongs to the Blessed Virgin as a patroness. Meaning that we more easily find salvation by having recourse to the mother than by going to the son. Nah, itu kata Alfonso Liguori. Mari saya terjemahkan kepada saudara apa arti dari kutipan ini. Ini artinya, Yesus sebagai hakim, ia juga berhak menghukum. Tetapi belas kasihan saja adalah milik perawan yang diberkati. Ini merujuk kepada the Blessed Virgin. Ini adalah Bunda Maria. Bunda Maria sebagai pelindungnya. Artinya, kita lebih mudah menemukan keselamatan dengan meminta pertolongan kepada the mother, Bunda Maria maksudnya, kepada ibu atau kepada bunda,
dibandingkan dengan pergi kepada anak. Wah, luar biasa ini saudara. Jadi katanya kita akan lebih mudah menemukan keselamatan dengan datang meminta kepada Maria daripada kepada Yesus. Ini kata Alfonso Liguori. Kutipan selanjutnya masih dalam halaman yang sama. Ini adalah kelanjutan dari kutipan tadi. Not as if Mary was more powerful than her son to save us. For we know that Jesus Christ is our only Savior, and that He alone, by His merits, has obtained salvation for us. But it is for this reason that when we have recourse to Jesus, we consider Him at the same time as our judge, to whom it belongs also to cast ungrateful souls. Ini luar biasa nih kata-kata ini saudara. Saya terjemahkan kepada saudara. Bukan seolah-olah Maria lebih berkuasa dari putranya, Yesus Kristus maksudnya, dalam menyelamatkan kita, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Dan bahwa hanya Dia yang melalui jasa-jasanya telah memperoleh keselamatan bagi kita. Tetapi karena alasan ini, ketika kita meminta bantuan kepada Yesus, kita menganggap Dia pada saat yang sama sebagai hakim kita, yang juga berhak menghukum jiwa-jiwa yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kemudian saya lanjutkan kutipan yang berikut. Dalam kutipan yang berikut masih halaman yang sama, and therefore, jadi kelanjutan yang tadi ini. And therefore, the confidence necessary to be heard may fail us. But when we go to Mary, who has no other office than to compassionate us as Mother of Mercy, and to defend us as our advocate, our confidence is more easily established and is often greater. Luar biasa. Saya terjemahkan lagi pada saudara ya. Dan karena itu, keyakinan yang perlu agar doa kita didengar dapat saja gagal. Tetapi ketika kita pergi kepada Maria, yang mengasihi kita sebagai seorang bunda pengasih, pembela yang membela kita, keyakinan kita lebih mudah terbangun. Bahkan sering keyakinan kita lebih besar. Dengan kata lain saudara, kutipan ini memberi kesan kepada kita bahwa lebih mudah berdoa kepada Maria, karena keyakinan kita untuk dijawab itu lebih besar bila kita kepada Maria daripada berdoa kepada Yesus. Ini luar biasa sekali nih saudara. Terdengar enak di telinga, tapi mengandung penyesatan yang sangat fundamental. Nah, saya teruskan masih tentang doa dan masih kutipan yang sama. Karena ini panjang. Nah, ini yang terakhir, penutup dari kutipan ini. We often obtain more promptly what we ask by calling on the name of Mary than by invoking that of Jesus. Saudara dengar itu? Dia bilang begini, seringkali kita memperoleh lebih cepat apa yang kita minta dengan menyebut nama Maria daripada menyebut nama Maria dibandingkan dengan menyebut nama Yesus. Saudara, ini luar biasa sekali ini. Saya lanjutkan lagi. Many things are asked from God and are not granted. They are asked from Mary and are obtained. Banyak hal yang diminta dari Tuhan namun tidak dikabulkan atau tidak diberikan. Hal-hal itu diminta dari Maria dan diperoleh. Ya sudah lihat itu. Katanya ada yang berdoa meminta, ada banyak hal yang diminta dari Tuhan kita tidak terima karena tidak dikabulkan. Dan permohonan yang sama kita sampaikan kepada Maria dan Maria mengabulkan itu.
Luar biasa ini saudara. Sangat luar biasa. Inilah ajaran yang resmi. Saudara, ini buku ini adalah buku resmi yang diajarkan dan direkomendasikan untuk dibaca oleh orang-orang beriman di gereja Katolik tentunya ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang mari kita lihat bagaimana hal yang lain yang menggambarkan tentang Yesus. Sekarang mari kita pergi ke kitab Kejadian. Kita tahu setelah manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, Allah membuat permusuhan antara perempuan dan si ular. Itu kita temukan di Kejadian 3 ayat 15. Saudara bisa membaca ayat ini, dan mungkin nanti saya mengambil waktu di lain kesempatan untuk membahas kitab ini atau ayat ini karena ini cukup panjang. Tapi mari saya beri ringkasan. Yang ditemukan di Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuatan tentang Injil di mana Yesus Kristus yang akan mengalahkan setan dengan meremukkan kepala setan di kayu salib. Jadi saudara tahu, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika itulah kepala si ular itu diremukkan. Dia tidak memiliki masa depan, dia kebinasaannya sudah final, dan yang melakukan itu adalah Yesus yang meremukkan ular dalam Kejadian 3 ayat 15, meremukkan kepala ular. Nah, mari kita lihat apa komentar Gereja Roma Katolik melalui saudara ini atau melalui Alphonsus Liguori. Dalam buku ini halaman 116 ini kata Liguori. May then was this great and valiant woman who conquered the devil and crushed his head by bringing down his pride, as it was foretold by God himself, she shall crush thy head. Artinya begini, ini terjemahannya saudara yang kekasih. Karena itu semoga wanita yang hebat dan gagah berani ini, maksudnya si Maria yang dimaksud, yang menaklukkan si jahat atau iblis dengan meremukkan kepalanya dan menjatuhkan atau merendahkan harga dirinya seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15, dia akan meremukkan kepalamu. Jadi dia di sini bukan Yesus. Dia yang meremukkan kepala si ular di sini, menurut Gereja Roma Katolik, adalah Bunda Maria. Di mana di Alkitab saudara temukan Bunda Maria itu meremukkan kepala setan atau kepala si ular naga, setan, si iblis, si jahat? Saudara tidak akan temukan. Yang akan saudara temukan adalah kisah penyaliban Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Yesus mengalahkan kerajaan si setan, si iblis. Disitulah kepala si ular itu diremukkan. Tapi Gereja Roma Katolik mengajarkan yang berbeda. Mereka mengganti Yesus dengan Bunda Maria. Luar biasa. Luar biasa. Nah sekarang, mari kita teruskan. Sekarang kita pergi ke 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Di sana, untuk menghemat waktu, saudara akan temukan bahwa dasar harapan kita adalah Yesus Kristus, Allah kita. Itulah dasar harapan kita. Tidak ada dasar harapan yang lain selain Yesus Kristus. Itu sebabnya ada lagu, We have this hope that, itu harapan kita satu-satunya, we have hope in Jesus. Tidak dalam siapa-siapa. Tapi mari kita lihat apa kata Alfonso Liguori. Dasar harapan menurut dia yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik ini dia. Mari kita pergi ke halaman 83 dari buku ini ya. 83-84. Sudah lihat ini ada tanda-tanda ini karena saya menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku ini. Halaman 83-84. Ini kata Liguori.
The Holy Church obliges all ecclesiastics and religious each day to raise their voices, and in the name of all the faithful, invoke and call Mary by the sweet name of our hope, the hope of all. Saudara dengar itu? Saudara dengar itu? Luar biasa ini, saudara. Mari saya terjemahkan bagi saudara yang tidak mengerti bahasa Inggris. Gereja yang kudus mewajibkan semua anggota gereja setiap hari untuk menyuarakan dan atas nama semua umat beriman memohon dan memanggil Maria dengan nama yang manis, by the sweet name of our hope, nama yang manis pengharapan kami, harapan semua orang, the hope of all. Luar biasa. Di mana harapan mereka yang menganut ajaran ini? Di gereja Roma Katolik diajarkan harapan itu ada pada Bunda Maria. Tidak demikian kata Alkitab, saudara. Jadi kalau saudara beragama Katolik yang menonton video ini adalah penyesatan. Alkitab tidak mengatakan harapan kita ada pada Maria. Harapan kita satu-satunya ada pada Yesus Kristus. Semoga saudara rela membuka hati dan membiarkan Alkitab menjadi dasar keyakinan kita dan bukan ajaran dari orang ini. Saya teruskan. Masih ada satu lagi tentang harapan. Dalam halaman 85 ini kata Liguori. Oh lady, lady ini adalah Maria, okay? Cease not to watch over us, preserve and guard us under the wings of thy compassion and mercy. For after God we have no hope but in thee. Oh Maria, lady itu saya sebut Maria karena memang lady merujuk kepada Maria, oke? Oh Maria, jangan berhenti mengawasi atau menjaga kami. Pelihara dan lindungilah kami di bawah sayap kasih sayang dan belas kasihan-Mu. Setelah Tuhan, kami tidak mempunyai harapan lain selain di dalam Engkau. Luar biasa ini. Nah sekarang mari kita pergi ke Lukas pasal 1 ayat 35, apa kata Alkitab tentang Yesus. Ini kata ayat itu, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, berbicara tentang Yesus. Jadi Yesus lahir itu sebagai seorang yang kudus, anak Allah. Nah mari kita lihat apa kata Liguori. Kudus artinya tidak berdosa, dan memang Yesus, saudara, tidak berdosa. Yesus tidak memiliki dosa, dia dicobai namun tidak berdosa. Dan ialah satu-satunya yang dicatat dalam Alkitab yang tidak berdosa. Para nabi perjanjian lama, Musa sekalipun, saudara, dia berdosa sampai ia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Tapi karena belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan mengizinkan Musa untuk berada di sorga hari ini. Tapi Musa berdosa. Nah, mari kita lihat apa kata Alfonso Liguori tentang Maria. Di halaman 277 buku ini yang Liguori katakan. Mary was preserved from original sin, from the first moment of her conception. Saudara dengar itu? Jadi Maria katanya terlindung dari original sin. Saudara tahu apa itu original sin? Inilah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu ini diwariskan, diturunkan kepada anak-anak Adam, keturunan Adam, sampai kepada kita. Jadi kita bisa katakan ini adalah dosa warisan, di mana semua orang, karena Adam dan Hawa, karena dosa mereka, semua orang di dunia ini telah berdosa. Tapi menurut gereja Roma Katolik, ada, no. Tidak semua, ada satu. Itulah Maria.
Jadi disebutkan di sini Maria was preserved from original sin. Maria itu terlindung dari dosa original, dosa turun-temurun, dosa yang diwariskan sejak awal pertama kelahirannya. Jadi dengan kata lain, Gereja Roma Katolik mengajarkan Maria ketika lahir, dia lahir tidak berdosa. Sampai pun setelah Yesus dilahirkan, Maria tetap tidak berdosa. Memang tidak ada catatan dalam Alkitab Maria melakukan dosa. Tapi juga tidak ada catatan dalam Alkitab Maria itu tetap adalah orang yang kudus. Tetapi Alkitab sangat jelas menyatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata Paulus di kitab Roma. Nah, saudara yang kekasih, yang terakhir adalah ini. Saudara tahu ini sangat familiar ya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Itu kata Yesus. Mari kita lihat apa kata Gereja Roma Katolik melalui Alfonso Liguori. Halaman 194, 195 ini katanya. Even should the person during the past time have greatly offended God, however great a sinner he may have been, if he shows himself devout to Mary, he will never perish. Saudara dengar ini luar biasa ini saudara. Bahkan jika seorang tersebut di masa lalu telah berbuat dosa atau berdosa terhadap Tuhan, betapapun hebatnya orang itu telah berdosa, jika ia menunjukkan dirinya berbakti atau taat kepada Maria, bukan kepada Yesus saudara, kepada Maria, dia tidak akan binasa. Luar biasa ini saudara. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ini. Jadi saudara yang kekasih, setelah mempelajari hal ini, bagi saudara yang mengikuti video ini, saya mengajak saudara untuk mengambil kesimpulan bagi saudara sendiri. Apakah yang disampaikan oleh Alfonso Liguori benar-benar datang atau apakah itu selaras dengan prinsip Alkitab, ataukah ini ajaran yang dibentuk oleh pikirannya sendiri yang bertujuan untuk menyesatkan orang. Saudara kekasih, sekali lagi, saya yakin Bunda Maria akan berada di sorga. Hari ini tidak ada catatan Alkitab Maria ada di sorga. Maria masih ada di dalam kubur, tidak kemana-mana. Tapi saya percaya, karena Maria adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi Maria. Saya pribadi menghormati Maria, tapi kami tidak meyakini bahwa Maria ini seperti yang digambarkan oleh Alfonso Liguori. Maria bukanlah juru selamat, Maria bukanlah pengantara, Maria bukanlah pembela, Maria bukanlah jalan keselamatan, tapi kita berdoa kepada Yesus, bukan kepada Bunda Maria. Dan oleh karena itu saya mengajak saudara untuk lebih taat kepada ajaran Alkitab daripada ajaran gereja. Kita akan jumpa lagi pada video yang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.